Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan lagi belajar kita tentang Sirah Nabawiyah berkaitan dengan periode dan tahapan dakwah. Kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi dua periode. Yang satu sama lain sangat berbeda, yaitu satu periode Mekah berjalan kira-kira selama 13 tahun, dua periode Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri dengan kekhususannya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Hal ini tampak jelas setelah meneliti berbagai unsur yang menyertai dakwah itu selama dua periode secara mendetil. Periode Mekah dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu satu, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Dua, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir tahun ke-10. Tiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrah ke Madinah. Sedangkan periode Madinah akan diperinci pada tempatnya di bagian mendatang. Tahapan pertama, jihad untuk berdakwah. Nah, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang sudah diketahui, Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan keras yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Maka dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Kawanan pertama, sangat lumrah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarganya dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Maka mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruan beliau karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam tarikh Islam, mereka dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Harisah bin Shurahbil Al-Kalbi, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau dan sahabat karib beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah orang atau seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyeru orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruannya ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan Al-Umawi, Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhriyah,
dan Talha bin Ubaidillah At-Taimi. Kawanan lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Kemudian disusul kepercayaan umat ini Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Haris bin Fihr, Abu Salama bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Utsman bin Maz'un dan kedua saudaranya, Qudamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya, Al-Khattab, Khabbab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud, Al-Huzail, dan masih banyak lagi. Mereka ini juga disebut As-Sabiqunal Awwalun, yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Namun siapa-siapa yang selain disebutkan di atas perlu diteliti lagi. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan. Sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti. Setelah turunnya awal surat Al-Muddathir, ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan-penggalan kata yang indah, menawan dan sentuhan lembut, sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu, berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduaan, berisi ciri-ciri surga dan neraka yang seakan-akan keduanya tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain, tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.